Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM pada 3 September lalu. Usai diumumkan, dalam rentang waktu 5 hingga 10 September, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.215 responden mengenai kepuasan kinerja Presiden usai kenaikan harga BBM. Hasilnya, dengan margin of error kurang lebih 2,9%, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden menurun cukup tajam. Dari 72,3% pada Agustus lalu, turun menjadi 62,6%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, penurunan tingkat kepuasan tersebut salah satunya disebabkan mayoritas warga menilai akan menanggung konsekuensi dari kenaikan harga BBM. Sebanyak 66% responden percaya kenaikan harga kebutuhan lain juga akan meningkat. Kita punya survei kan sejak zaman Ibu Mega ya jadi presiden, jadi datanya bisa kita perbandingkan secara longitudinal, dan setiap kali kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan, itu selalu punya dampak menurunkan approval rating terhadap presiden siapapun. Menanggapi hasil survei, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu mengatakan kenaikan harga BBM sebenarnya bukan baru ini terjadi. Ia menjelaskan jika dibandingkan masa pemerintahan SBY, kenaikan harga BBM yang dilakukan Joko Widodo masih lebih rendah. Meski begitu, ia tetap menyambut baik hasil survei yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh pemerintah. Secara total, secara persentase kenaikan, dibandingkan dengan Presiden SBY itu menaikkan sekitar 254% dalam 10 tahun. Sementara Presiden Jokowi menaikkan dalam persentase hanya 54%. Itu kalau secara persentase. Kalau secara angka, total kenaikan BBM di era Presiden SBY itu Rp4.690. Sementara di era Presiden Jokowi kenaikan BBM itu Rp3.500. Jadi secara angka masih lebih mahal kenaikan BBM secara total di pemerintahan SBY sebesar Rp1.190 dibandingkan oleh zaman Jokowi. Dari partai oposisi, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera pun menilai kenaikan harga BBM memang masih belum tepat. Kami menolak kenaikan BBM karena berat buat masyarakat. Alasan migrasi dari barang ke orang belum bisa dilakukan secara tuntas karena DTKS tadi, data terpadu kesejahteraan sosial kita, masih berantakan. Indikator Politik Indonesia menilai sosialisasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat terkait alasan kenaikan harga BBM masih diperlukan. Pemerintah pun diharapkan mampu memitigasi dampak lain dari kenaikan harga BBM. Jika tidak dilakukan, kemungkinan tren penurunan kepuasan kinerja Presiden bisa berlanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.